lumpur dan penuh darah. Gue langsung teriak. Do You See What I See kembali menyuguhkan sesuatu yang membuat rasa takutmu bergejolak. Sesuatu yang berbeda, kelam, gelap, dan lebih mencekam. Yang tak terlihat. Eksklusif hanya di Spotify. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Do You See What I See di hari Minggu. Seperti biasa, kalau hari Minggu saya mencoba untuk membacakan cerita yang masuk ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Ini sambil mencari-cari cerita. Oh ya, tadi teman-teman lihat opening tadi. Do You See What I See punya podcast baru. Bukan podcast baru sih. Jadi ada podcast yang berbeda dari Do You See What I See yang teman-teman bisa dengarkan hanya di Spotify. Judulnya Yang Tak Terlihat. Besok akan mulai tayang jam 8 pagi. Ini adalah format podcast audio drama yang ceritanya juga diangkat dari kiriman teman-teman juga. Jadi semuanya kisah nyata yang kemudian kita produksi ulang dengan ada dialog dan ada tambahan ya seperti nonton film gitu ya. Tapi podcast. Jadi silakan teman-teman meluncur ke Spotify, cari cari podcast yang namanya Yang Tak Terlihat dari Do You See What I See. Dan ini hanya ada di Spotify, nggak ada di YouTube ya. Oke. Sebentar, saya sambil mencari. Oke, ini ada sebuah cerita yang sudah masuk di email Do You See What I See. Cerita horor KKN 34 dari Virginia. Hai, aku Virginia ingin membagikan sedikit pengalaman janggal yang terjadi tahun lalu. Wow. Ini ada KKN ya di masa pandemi seperti ini. Dan kita buka ceritanya. Oke. KKN 34. Ya. Kita mulai. Menarik nih karena setiap cerita KKN itu kayak punya daya tarik tersendiri ya. Setiap cerita KKN buat saya juga selalu bikin penasaran gitu ya. Karena pun saya yakin mungkin teman-teman yang kuliah juga nggak semuanya punya kesempatan ada kegiatan seperti KKN ini. Dan selalu ingat setiap kali ada cerita KKN itu ingat saya waktu KKN waktu kuliah dulu. Dan memang ada aja ya pengalaman-pengalaman yang cukup mengerikan kalau diingat-ingat lagi. Mungkin nanti akan saya ceritain juga. Tapi coba kita bacain sebuah cerita dari Virginia. Oke. Cerita ini belum lama terjadi. Sekitar tahun lalu saat aku dan teman-teman seangkatan mulai menginjak semester 7. Ya, KKN ini memang biasanya di akhir perkuliahan ya. Masa itu semua mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti kegiatan KKN tematik COVID. Kami diharuskan membentuk kelompok berjumlah 5 orang dan berdomisili pada kabupaten yang sama. Akhirnya aku bergabung pada sebuah kelompok yang berisi teman-teman satu fakultas dan kebetulan aku juga sangat berkawan baik dengan mereka. Hal ini membuatku tidak kesulitan dalam hal apapun termasuk merancang proker untuk KKN nanti.
Dikarenakan salah seorang teman menawarkan untuk melaksanakan KKN di desanya, anggota lain langsung sepakat dan melakukan perizinan di sana. Seharusnya KKN dilakukan secara daring karena pandemi yang baru saja berlangsung. Tapi karena satu dan lain hal, kelompok kami memutuskan untuk melakukan KKN secara offline, yang artinya terjun di TKP, seperti layaknya KKN normal ya. Hal ini juga sudah mendapat izin dari pihak kampus dan tempat KKN kami, karena tempat berlangsungnya KKN ini masih di wilayah zona hijau. Beberapa hari setelah persiapan KKN, kami langsung berkumpul pada salah satu rumah kawan yang bertempat tinggal di sana. Dia adalah orang yang sama, orang yang menawarkan pelaksanaan KKN di desanya. Sore itu, semua anggota sudah lengkap. Kami berkumpul di sebuah ruangan yang kami sebut dengan base camp. Di sana tidak cukup luas. Berisi beberapa lemari yang memenuhi. Di tempat itu kami menaruh barang-barang dan membicarakan banyak hal terkait proker pada hari selanjutnya. Tidak terasa malam pertama kami di tempat KKN berlangsung. Entah mengapa, aku sudah merasakan hawa tidak enak di awal ini. Rumah temanku ini bergaya kuno dengan 4 subbagian ruangan, ruang depan, ruang TV, ruang tengah yang berisi kamar mandi keluarga, kamar, dan base camp. Serta ruangan belakang yang terdiri dari gudang, tempat sholat, kamar mandi, dan dapur. Saat itu, waktu menunjukkan pukul 11 malam, dan kami semua masih terjaga. Aku memutuskan untuk pergi ke kamar mandi untuk bersih-bersih badan yang sudah lengket seharian. Kamar mandi yang digunakan untuk tamu berada di belakang, di dekat gudang dan dapur yang remang-remang. Jarak base camp dan kamar mandi memang tidak cukup jauh, tapi aku harus melewati senyapnya suasana malam itu karena penerangan di bagian belakang cukup remang. Aku berjalan dengan pasti menuju kamar mandi. Tapi rasanya tubuhku dipaksa berhenti tepat di sebuah ruangan gelap dengan pintu terbuka di sebelah kiri. Pada ekor mata, aku melihat jelas seorang laki-laki yang tinggi menjulang. Dia sangat tinggi hingga aku tidak bisa melihat kepalanya dengan jelas. Jantungku benar-benar berdebar dan langsung berlari menuju kamar mandi dengan segera. Setelah mendapati hal janggal seperti itu, aku tidak langsung menceritakan kepada anggota yang lain. Karena aku yakin mereka semua pasti ketakutan nanti. Namun, usaha menyembunyikan itu sia-sia saja. Karena beberapa hari setelahnya, salah seorang dari kami juga melihat hal yang sama. Akhirnya, pada malam itu sekitar pukul 12:30, semua anggota berkumpul di ruang depan. Kami saling bertatap satu sama lain dan bungkam karena rasanya sangat takut untuk bercerita. Salah satu anggota yang notabene sebagai tuan rumah pun ngerasa agak kebingungan. Akhirnya aku yang memulai obrolan itu. Sebelumnya aku ingin menjelaskan bahwa anggota kami terdiri dari 5 orang yang mencakup 1 laki-laki dan 4 wanita. Aku menyamarkan identitas mereka dengan menggunakan nama Alan, satu-satunya laki-laki lagi dalam kelompok. Sari sebagai pemilik rumah, Ella pendiam, Putri anggota yang merasakan hal ganjil, dan aku. Aku ora ngerti nopo tiba-tiba iso weruh makhluk ngene. Aku nggak tahu kenapa tiba-tiba bisa melihat makhluk seperti itu lagi, kataku saat itu. Lah, aku ya rasane ora penak banget.
Kaya ono sing ndelokke lho. Aku ngerasa juga nggak enak banget nih. Berasa seperti ada yang lihat, kata si Putri. Dan dia kelihatannya serius. Apa pancen biasane koyo ngene, Sar? Apa sering ono penampakan ning omahmu? Apa emang kayak gini, Sar? Apa sering ada penampakan di rumahmu? Waktu itu Alan tanya kebingungan. Aku melihat Sari menggeleng, tidak setuju. Dia menceritakan bahwa tidak ada hal seperti itu di rumah. Bahkan dia sering juga terjaga hingga pukul 2 pagi setiap hari karena tidak bisa tidur. Dan tidak sekalipun dia merasakan hal ganjal. Tapi tiba-tiba saja aku mendengar dengan jelas suara kerumunan orang yang melingkari kami. Sangat jelas suara itu berputar-putar. Setelahnya aku mendapati suara tapak kuda dan gamelan yang berdengung di telinga. Suaranya sangat memekik telinga. Selang beberapa saat, aku kembali mendengarkan riuh suara orang-orang. Layaknya pasar. Aku sontak terkejut. Dan teman-teman menyadari hal itu. Nopo? Nopo? Ella bertanya kenapa. Langsung menanyakan hal itu. Apa yang terjadi? Aku benar-benar tidak mengingat apapun kejadian setelah ucapan Ella, karena teman-temanku yang lain hanya berusaha menggoyangkan tubuhku dan menggenggam kuat tanganku. Hanya suara samar-samar dari teman-teman yang terdengar. Mereka memanggil namaku. Aku hanya menyadari satu hal waktu itu. Setelah banyak mendengar suara aneh, aku dikejutkan dengan sosok wanita berambut panjang dengan bola mata kosong tepat berdiri di depan mataku dengan posisi terbalik. Kakinya seperti menggantung di atas dan kepalanya di bawah, membuat rambutnya yang acak-acakan terjuntai ke lantai. Dengan kedua kelopak matanya yang kosong, dia menatapku dan membuatku ketakutan setengah mati. Entah sudah berapa lama berselang, akhirnya sosok itu menghilang dan aku mendapati teman-teman dengan wajah pucat. Alan menyodorkanku dengan air putih dan aku meminumnya beberapa tenggak. Teman-teman yang lain ikut menanyakan perihal sikapku yang aneh dan aku hanya diam. Sampai detik ini aku bahkan tidak benar-benar menceritakan kejadian yang sebenarnya di sana. Wow. Sebuah cerita yang menarik ya dari Virginia. KKN di masa COVID ya, di masa pandemi gini ya. Dan Virginia nggak nyebutin juga di mana ini. Tapi terkadang emang kalau ngelihat hal-hal yang menakutkan, artinya misalnya lihat penampakan, ya itu udah biasa ini ya, biasa kita dengar. Tapi dengan posisi yang ini loh, ketika melihat penampakan dalam kondisi yang tidak seperti biasanya, sosoknya terbalik, kakinya di atas, kepalanya di bawah. Ini kan gak biasa gitu. Wah, horor banget sih. Horor banget. Sekali lagi terima kasih kepada Vanda Virginia Citra Putri atas kiriman ceritanya. Kalau ada cerita lanjutannya mungkin bisa dikirimkan lagi
ke podcast.ceritahoror@gmail.com. Buat teman-teman yang ingin mengirimkan ceritanya, kami akan menerima dalam bentuk, lebih baik dalam bentuk audio. Tapi kalau teman-teman ingin mengirimkan seperti Virginia tadi, boleh juga mengirimkan kiriman cerita dalam bentuk tertulis ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Horornya R-nya satu aja ya. Oke. Mungkin di hari Minggu ini satu cerita aja cukup. Kita akan ketemu lagi di minggu depan dalam segmen Mencekam menceritakan cerita kamu yang dikirimkan melalui email. Sehat-sehat selalu. Sampai jumpa besok. Jangan lupa besok spesial karena besok ada tayangan perdana dari podcast yang tak terlihat dari Do You See What I See di Spotify jam 8 pagi. Untuk tayangan reguler tetap ada di YouTube. Jadi jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman yang lain agar ceritanya juga tidak berhenti masuk ke redaksi Do You See What I See. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Badannya dilumuri lumpur dan penuh darah. Gue langsung teriak. Do You See What I See kembali menyuguhkan sesuatu yang membuat rasa takutmu bergejolak. Sesuatu yang berbeda, kelam, gelap, dan lebih mencekam. Yang tak terlihat. Eksklusif hanya di Spotify.